Pembangunan Ibu Kota Nusantara, atau IKN, menghadapi tantangan baru. Proyek ambisius ini, yang diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, kini terancam oleh masalah pendanaan yang serius. Anggaran sebesar 14 triliun rupiah untuk tahun 2025 telah diblokir. Pemblokiran ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Pemblokiran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kelanjutan proyek ambisius ini. Para pekerja konstruksi dan pejabat pemerintah kini harus menghadapi ketidakpastian yang mengancam kelangsungan proyek. Ketersediaan dana menjadi krusial untuk merealisasikan visi IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Tanpa dana yang cukup, pembangunan bisa terhenti dan menghambat berbagai rencana strategis yang telah disusun. Pemerintah Indonesia telah menetapkan IKN sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini tidak hanya penting untuk pemerintahan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dengan adanya IKN, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Namun, dengan terhambatnya anggaran, muncul kekhawatiran tentang potensi keterlambatan dan ketidakpastian. Banyak pihak yang khawatir bahwa proyek ini mungkin tidak akan selesai tepat waktu. Situasi ini menuntut langkah cepat dan solusi konkret dari pemerintah. Pemerintah harus segera mencari cara untuk mengatasi masalah pendanaan ini agar proyek dapat terus berjalan. Kejelasan tentang sumber pendanaan alternatif menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menjajaki berbagai opsi pendanaan, termasuk kerjasama dengan pihak swasta dan investor asing. Masyarakat Indonesia menantikan langkah strategis untuk memastikan proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana. Harapan besar disematkan pada proyek ini untuk membawa perubahan positif bagi masa depan Indonesia. Di tengah tantangan pemblokiran anggaran, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap IKN. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk suntikan dana sebesar 48,8 triliun rupiah. Dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap selama 5 tahun, mulai dari tahun 2025 hingga 2029. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak gentar dengan hambatan yang ada. Justru, pemerintah semakin bertekad untuk merealisasikan IKN sebagai proyek kebanggaan bangsa. Dana tambahan ini diharapkan dapat menutupi kekurangan anggaran dan mempercepat proses pembangunan. Pemerintah optimis bahwa suntikan dana ini akan memberikan kepastian bagi kelanjutan proyek IKN. Masyarakat pun dapat melihat keseriusan pemerintah dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan suntikan dana ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menarik investasi asing yang lebih besar, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari suntikan dana ini digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci dalam pelaksanaan proyek ini. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa proyek IKN akan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak. Pemerintah juga akan terus berkomunikasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari proyek ini. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah yakin bahwa proyek IKN akan menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dana tambahan sebesar 48,8 triliun rupiah akan difokuskan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Kawasan ini akan mencakup berbagai fasilitas modern yang dirancang untuk mendukung fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif. Dua kawasan ini merupakan jantung dari sistem pemerintahan Indonesia. Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan transparansi dalam proses legislatif dan yudikatif. Keberadaannya di IKN akan semakin memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, kawasan ini juga akan menjadi simbol kemajuan dan modernitas bangsa. Kawasan legislatif akan menjadi pusat kegiatan DPR RI yang akan dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung proses legislasi. DPD RI dan MPR RI
Semua lembaga ini akan berada dalam satu kompleks yang terintegrasi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. Sementara itu, kawasan yudikatif akan menjadi tempat bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Fasilitas ini akan dirancang untuk mendukung proses peradilan yang cepat dan adil. Pembangunan kedua kawasan ini akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip modernitas, keberlanjutan, dan inklusivitas. Desain bangunan akan memperhatikan aspek ramah lingkungan dan efisiensi energi. Pemerintah berharap pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dapat selesai tepat waktu. Dengan demikian, seluruh proses pemerintahan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Dengan demikian, IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru dan modern. Ini akan menjadi langkah besar menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Menko AHI dan Otorita IKN melakukan lobi intensif untuk memastikan pencairan anggaran Rp48,8 triliun berjalan lancar. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali pemblokiran anggaran di masa mendatang. Kelancaran pencairan anggaran sangat krusial untuk menjaga momentum pembangunan IKN. Lobi dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR RI. Menko AHI dan Otorita IKN secara aktif menjelaskan pentingnya IKN bagi kemajuan bangsa. Mereka juga memaparkan strategi dan rencana penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Upaya lobi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan IKN. Masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses pencairan anggaran agar pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana. Peran strategis pembayaran uang muka. Meskipun anggaran 2025 terblokir, beberapa proyek di IKN tetap berjalan. Hal ini dimungkinkan karena adanya pembayaran uang muka yang telah dilakukan pada tahun 2024. Pembayaran uang muka ini memberikan kepastian bagi para kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Strategi pembayaran uang muka ini sangat efektif dalam menjaga ritme pembangunan IKN. Kontinuitas pekerjaan di lapangan sangat penting untuk menghindari pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian proyek. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para kontraktor sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menunjukkan profesionalitas pemerintah dalam mengelola proyek strategis nasional. Peluang emas bagi sektor swasta. Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Partisipasi sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pendanaan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pembangunan. Berbagai skema investasi ditawarkan kepada para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah menjamin kemudahan perizinan dan insentif yang menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di IKN. Pemerintah optimis bahwa IKN akan menjadi magnet bagi para investor. Potensi ekonomi dan peluang bisnis di IKN sangat menjanjikan. Mengapa proyek IKN tetap berjalan? Meskipun menghadapi tantangan pemblokiran anggaran, proyek IKN tetap berjalan. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Beberapa faktor utama yang memungkinkan proyek IKN tetap berjalan adalah suntikan dana tambahan, lobi intensif, pembayaran uang muka, dan dukungan sektor swasta. Pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan selesai tepat waktu. IKN akan menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Masyarakat diajak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pembangunan IKN. IKN adalah milik kita bersama dan akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Tantangan dan solusi di balik pembangunan IKN. Pembangunan IKN bukanlah tanpa tantangan. Selain isu pemblokiran anggaran, terdapat beberapa tantangan lain yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut antara lain isu lingkungan, sosial, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Pemerintah menyadari sepenuhnya tantangan-tantangan tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk memitigasi risiko dan meminimalisir dampak negatif. Pemerintah berkomitmen untuk membangun IKN dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Masa depan IKN, sebuah asa dan tantangan. IKN adalah sebuah asa dan tantangan bagi bangsa Indonesia.
IKN adalah asa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. IKN juga merupakan tantangan untuk membangun sebuah kota modern yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perjalanan menuju IKN masih panjang, namun dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, cita-cita mulia ini pasti akan terwujud. IKN adalah milik kita bersama. Mari kita satukan tekad untuk menyukseskan pembangunan IKN demi kemajuan bangsa Indonesia.